Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat membuat video di Zoom meeting ini. Adapun topik yang kami bahas adalah teorema superposisi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andika dengan NPM 20 40 30 20 44 yang akan bertugas membaca materi dan menjelaskan. Begitu pula dengan teman saya yaitu Julviana dengan NPM 20 40 30 20 55. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai melakukan presentasi tentang teorema superposisi. Teorema superposisi yaitu arus yang melalui tegangan pada sebuah elemen dalam sebuah jaringan linier dua arah yang memiliki beberapa sumber sama dengan jumlah aljabar arus atau tegangan yang dihasilkan secara terpisah oleh masing-masing sumber. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linier dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber secara terpisah. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat n buah sumber bebas dengan teorema superposisi sama dengan n buah keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya n buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Jika terdapat beberapa sumber tak bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk n buah keadaan dari n. Buah sumber yang bebasnya. Rangkaian linear tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas. Sumber independen atau sumber tak bebas linear. Dalam kurung, sumber dependen arus pertegangan sebanding dengan pangkat 1 dari tegangan arus lain atau sebanding dengan jumlah pangkat 1 besaran-besaran tersebut. Dan elemen resistor R, indikator L, dan kapasitor C. Teorema superposisi untuk sirkuit elektronik atau menyatakan untuk sistem linear bahwa respon dari tanggapan dan arus dalam setiap cabang dari tiap sirkuit linear memiliki lebih dari satu sumber independen source, yang hasilnya sama dengan jumlah aljabar dari respon yang disebabkan oleh sumber independen itu sendiri, di mana semua sumber independen lainnya diganti dengan impedansi internal itu sendiri. Untuk itu, semua sumber harus berada pada kondisi mati atau mengatur ke nilai 0 dengan mengganti sumber independen lain sumber tegangan dengan short circuit atau mengurangi perbedaan potensial misal V sama dengan 0 dengan nilai impedansi internal pada sumber tegangan sama dengan 0 short circuit. Mengganti semua sumber independen lainnya sumber arus dengan open circuit untuk mengurangi perbedaan potensial pada sisi arus misal I sama dengan 0 dan nilai impedansi internal yang ideal pada sumber adalah arus tidak terbatas open circuit. Teorema superposisi amat penting dalam analisis sirkuit. Misalnya dipakai untuk mencari persamaan Norton atau persamaan Thevenin. Teorema ini dapat diaplikasikan pada jaringan linier, tim invarian, yang berdasarkan sumber independen source, linear, dependent source, linear, pasif elemen, misalnya resistor, indikator, kapasitor, dan transformer linear. Poin lainnya yang harus diingat bahwa teorema superposition hanya bekerja pada arus dan tegangan, tidak pada power atau daya. Dengan kata lain, jumlah totalnya power dari tiap sumber dengan sumber lainnya mati tidak benar-benar mengkonsumsi daya. Untuk mencari power, kita harus
mematikan teorema superposisi untuk mencari arus dan tegangan dari masing-masing elemen linier, lalu mengkalkulasikan jumlah total perkalian arus dengan tegangan. Ada 4 prosedur perhitungan superposisi. 1. Salah satu sumber dibuang rangkaian terbuka sehingga dihitung nilai internalnya. Nah, kita bisa tutup salah satu dari sumbernya, yaitu yang 12 volt dan 6 volt itu. Kita bisa tutup salah satunya. Jadi kita bisa masukkan rumus 4 per 4 sama dengan 4 dikali 4 per 4 plus 4 sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. 2 plus 6 sama dengan 8 ohm. Jadi kita bisa memasukkan rumus I1 sama dengan 12 volt per 8 ohm sama dengan 1,5 ampere. Di mana I masuk di titik B sama dengan I keluar di titik B. Jadi rumusnya I1 sama dengan I2 plus I sama dengan 2I. 1,5 ampere sama dengan 2I. I sama dengan I2 sama dengan 0,75 ampere. 2 arus pada air sumber tegangan V yang dibuang dapat dihitung seperti tadi. Ketiga, proses dapat diulangi dengan sumber lain. 6 per 4 sama dengan 6 dikali 4 per 6 tambah 4 sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4. 2,4 ditambah 4 ohm sama dengan 6,4 ohm. Sehingga menghasilkan rumus I2 sama dengan 6 volt per 6,4 ohm sama dengan 0,94 ampere. I1 sama dengan 0,94 dikali 4 per 10 sama dengan 0,38 ampere. Sehingga mendapatkan hasil I sama dengan 0,94 dikali 6 per 10 sama dengan 0,56. 4. Jumlah arus secara aljabar akan memberikan nilai yang valid. Kombinasi kedua gambar yang terhubung buka. I1 sama dengan I1 dikurang I1 sama dengan 1,5 dikurang 0,38 sehingga menghasilkan 1,12 ampere. I2 sama dengan I2 dikurang I2 sama dengan 0,75 dikurang 0,94 sehingga menghasilkan 0,19 ampere. I sama dengan I ditambah I sama dengan 0,75 plus 0,96 sehingga menghasilkan 1,31 ampere. Teorema superposisi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linier. Rangkaian linier adalah salah satu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, K sama dengan konstanta, dan X sama dengan variabel. Pada setiap rangkaian linier dapat beberapa buah sumber tegangan, sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlah aljabarkan tegangan per arus yang disebabkan tiap sumber independen bebas bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan arus independen bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian teorema di atas bahwa jika terdapat n sumber bebas maka dengan teorema superposisi sama dengan n buah keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya n buah keadaan tersebut akan dijumlahkan. Teorema superposisi. Jika terdapat beberapa sumber tak bebas, maka tetap
saja teorema superposisi menghitung untuk n buah keadaan dari n buah sumber yang bebasnya. Rangkaian linier tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas. Sumber independen, sumber tak bebas linier, atau sumber dependen arus per tegangan sebanding dengan pangkat 1 dari tegangan arus lain, atau sebanding dengan jumlah pangkat satu besaran-besaran tersebut. Dan elemen resistor R, indikator L, dan kapasitor C. Analisis rangkaian teorema superposisi. Rangkaian berikut ini dapat dianalisa dengan mengkondisikan sumber tegangan aktif atau bekerja sehingga sumber arusnya menjadi tidak aktif. Diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Oleh sebab itu arus I dalam kondisi sumber arus OC yang mengalir di R100 dapat ditentukan. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah. Kemudian dengan mengkondisikan sumber arus aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif diganti dengan tahanan dalam yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Di sini arus I dalam kondisi sumber tegangan SC yang mengalir di R100 dapat ditentukan juga. Akhirnya dapat penjumlahan aljabar kedua kondisi tersebut, maka arus total akan diperoleh. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi yang ditutup yang 1 ampere. Lanjut. Baiklah. Di sini saya akan membahas tentang contoh soalnya. Nah, di sini kita dapat melihat gambarnya. Di sini yang dipertanyakan adalah berapakah arus I dengan teorema superposisi. Nah, kita dapat menjawab yaitu pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja, maka sumber arus tidak aktif atau yang diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Maka I1 sama dengan 20 per 10 ditambah 10 yang menghasilkan 1 ampere. Pada sumber yang arus aktif bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Sehingga kita mendapatkan hasil I2 sama dengan negatif 10 per 10 ditambah 10 dikali 1 yang menghasilkan negatif 0,5 ampere. Sehingga I sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 1 dikurang 0,5 yang menghasilkan 0,5 ampere. Nah, pada contoh kedua, di sini juga kita dapat melihat bentuk dari rangkaiannya. Nah, sama dengan nomor yang 1, di sini yang dicari nilainya yaitu nilai I dengan superposisi. Nah, pada saat sumber Vs sama dengan yang diketahui adalah 17 volt yang aktif. Nah, atau bekerja, maka sumber tegangannya yang diketahui adalah 6 volt. Diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Dan sumber arus 2A diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit yang menghasilkan 3 ohm per 0 ohm menghasilkan RP1 yaitu bernilai 0 ohm. Di bawahnya 2 ohm per 2 ohm menghasilkan RP2 yaitu 2 dikali 2 per 2 ditambah 2 sama dengan 1 ohm. Sedangkan VRP pangkat 2 sama dengan 1 per 1 ditambah 3 dikali 17 yang menghasilkan 17 per 4 volt. Sehingga dapat diketahui I1 sama dengan negatif V RP pangkat 2 per 2 sama dengan negatif 17 per 8 ampere. Nah, pada saat sumber Vs sama dengan 6 volt aktif atau bekerja, maka sumber tegangan 17 volt yang tadi diganti dengan tahanan di dalamnya, yaitu menjadi 0 atau rangkaian short circuit, dan sumber arus 2A diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Nah, contoh ketiga hampir sama dengan contoh kedua. Namun di sini kita dapat melihat bahwa yang tadinya dia ada 2 ampere di nomor 3 dihilangkan atau ditutup, yaitu menghasilkan 3 ohm per 2 ohm menghasilkan RP1 sama dengan 3 dikali 2 per 3 ditambah 2 sama dengan 6 per 5 ohm.
RS-nya sama dengan RP1 ditambah 2 ohm sama dengan 6 per 5 ditambah 2 menghasilkan 16 per 5 ohm. RS per 3 ohm menghasilkan RP2, yaitu 16 per 5 dikali 3 per 16 per 5 ditambah 3, menghasilkan 48 per 31 ohm. Yang menghasilkan I2 sama dengan 6 per RP2 sama dengan 6 per 48 per 31, menghasilkan 31 per 8 ampere. Nah, pada saat sumber IS, yaitu 2 ampere aktif atau bekerja, maka sumber tegangan yang tadi 17 volt diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu menjadi 0 atau disebut dengan rangkaian short circuit. Dan sumber tegangan 6 volt diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit, yang menghasilkan gambar di bawah ini. Nah, perhitungannya yaitu 3 ohm per 2 ohm menghasilkan RP1 sama dengan 3 dikali 2 per 3 tambah 2 sama dengan 6 per 5 ohm. Bawahnya 3 per 0 ohm sama menghasilkan RP2 sama dengan 0 ohm. Yang menghasilkan I3 sama dengan 2 per 2 ditambah 6 per 5 dikali 2 menghasilkan 5 per 4 ohm. Sehingga kita dapat merumuskan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 menghasilkan I sama dengan negatif 17 per 8 ditambah 31 per 8 ditambah 5 per 4 sama dengan 24 per 8 yang menghasilkan hasil akhir 3 ampere. Nah, contoh berikutnya masih sama, yaitu menentukan nilai I. Nah, pada rangkaian ini terdapat sumber tak bebasnya, maka tetap dalam perhitungan dengan teorema superposisi membuat analisis untuk N buah keadaan sumber bebas. Pada soal di atas terdapat 2 buah sumber bebas, maka dengan superposisi terdapat 2 buah keadaan yang harus dianalisis. Nah, pada saat sumber IS sama dengan 8 ampere yang aktif atau bekerja, maka sumber arus 4 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit yang menghasilkan perhitungan seperti I1 sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali 3I1 kurang 8 dalam kurung, menghasilkan I1 sama dengan 3 per 5 dikali dalam kurung 3I1 kurang 8 tutup kurung, yang menghasilkan 5I1 sama dengan 9I1 dikurang 24, menghasilkan I1 sama dengan 24 per 4, yaitu hasil akhirnya adalah 6 ampere. Nah, pada saat sumber IS sama dengan 4 ampere aktif ini bekerja, maka yang tadinya arus 8 ampere diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau open circuit, yang menghasilkan perhitungan I2 sama dengan 3 per 3 tambah 2 dikali dalam kurung 3I2 ditambah 4 tutup kurung, menghasilkan 3 per 5 dikali 3I2 tambah 4 tutup kurung, menghasilkan 5I2 sama dengan 9I2 ditambah 12, yaitu I1 sama dengan negatif 12 per 4, menghasilkan 3 ampere, sehingga rumus yang dimasukkan adalah I sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 6 dikurang 3, yaitu 3 ampere. Nah, adapun soal berikutnya itu, kita dapat melihat gambar samping. Yang diketahui adalah I1 sama dengan 0, I2 sama dengan V per R1 ditambah R3, I3 sama dengan V per R2. Nah, kita sudah dari gambar, kita bisa melihat untuk memasukkan nilai-nilainya, yaitu I2 sama dengan V per R1 ditambah R3, I2 sama dengan 4,5 per 5 ditambah 10, menghasilkan I2 sama dengan 0,3 ampere. I3 sama dengan V per R2, yaitu 4,5 per 5 menghasilkan 0,9 ampere. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, kita dapat memasukkannya ke dalam kolom agar lebih mudah dilihat nilai-nilainya. Contoh berikutnya, dari skema di samping, kita asumsikan bahwa V adalah sumber tegangan kita short. Nah, dengan formulasi teorema superposisi berpatokan pada V dan I di short, tentukanlah besar I1 dan I2-nya, yang diketahui bahwa R3 sama dengan 6 ohm, R1 sama dengan 10 ohm, dan IA sama dengan 10 ampere. Kita memasukkan rumus yaitu I1 sama dengan R3 per R1 ditambah R3 menghasilkan 6 per 10 ditambah 6 dikali 10
yang menghasilkan 3,75 ampere. Sedangkan I2-nya sama dengan R1 per R3 ditambah R1 dikali IA 1 ampere atau menghasilkan 10 per 6 tambah 10 dikali 10 menghasilkan 1. I2 sama dengan R1 per R3 ditambah R1 dikali 1 ampere menghasilkan 10 per 6 ditambah 10 dikali 10 menghasilkan 6,25 ampere. Untuk soal nomor 2, dapat kita lihat bahwa ia menunjukkan sebuah rangkaian dalam keadaan I dibuka dengan menggunakan logika penyelesaian teorema superposisi, yaitu tentukan besar I1 dan I2 dan I3-nya jika diketahui R2 sama dengan 12 ohm, R1 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 10 ohm, dan VA-nya sama dengan 24 volt. Nah, cara jawabnya yaitu memasukkan rumus I1 sama dengan I2 sama dengan dikali VB per R1 ditambah R3 menghasilkan I2 sama dengan 24 per 4 tambah 10 menghasilkan 1,714 ampere. Nah, untuk I3-nya yaitu VB per R2 sama dengan 24 per 12 menghasilkan 2 ampere. Nah, yang dari persoalan pada nomor 1 dan 2 tadi, kita telah dapatkan besaran masing-masing I pengganti berupa I1, I2, dan I1, I2, dan I3 lagi yang diperoleh dari keadaan 1 di short pada soal nomor 2 dan V di short pada soal nomor 1. Maka kita dapat menghitung besaran I1, I2, dan I3 dengan cara memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari nomor-nomor 1, 2, dan 3 tadi, yaitu I1 sama dengan I1 ditambah I2 menghasilkan 3,75 ditambah 1,71 menghasilkan 5,46 ampere. I2 sama dengan I2 ditambah I2 sama dengan 6,25 dikurang 1,71 yaitu menghasilkan 4,54 ampere. I3 sama dengan I3 ditambah I3 yaitu 0 ditambah 2 menghasilkan 2 ampere. Dari skema di atas, diketahui E1 sama dengan 10 volt, E2 sama dengan 6 volt, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Tentukanlah besar RP1 dan I1 dengan superposisi. Nah, caranya itu kita menghasilkan rumus RP1 sama dengan R1 ditambah R2 dikali R3 per R2 ditambah R3, yaitu menghasilkan 4 ditambah 2,4 per 2 tambah 4 menghasilkan 24 per 4 ditambah 8 per 24 per 6 ditambah 8 per 6, yaitu menghasilkan 32 per 6, yang itu hasil akhirnya 5,33 ohm. Dan I1 sama dengan E1 per RP1 sama dengan 10 per 32 per 6 menghasilkan 10 dikali 6 per 32 yaitu 1,875 ampere. Nah, contoh selanjutnya yaitu kita dapat melihat gambar di samping. Dari skema di atas kita dapat mengasumsikan bahwa V atau tegangan kita yang itu disebut short dengan formulasi teorema superposisi yaitu berpatokan pada V dan I di short yang ditentukan yaitu I1 dan I2-nya. Namun yang diketahui adalah R3 sama dengan 1 ohm, R1 sama dengan 1 ohm, dan IA sama dengan 1 ampere. Yaitu kita dapat memasukkan nilainya dalam rumus R3 per R1 ditambah R3 dikali 1 ampere, yaitu menghasilkan I1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 dikali 1 menghasilkan 0,5 ampere. Sedangkan I2-nya sama dengan R1 per R3 ditambah R1 dikali 1 ampere menghasilkan I2 sama dengan 1 per 1 tambah 1 dikali 1 menghasilkan 0,5 ampere. Nah, contoh yang di bawahnya yaitu sama dengan contoh yang di atas, namun yang diketahui yaitu R3 sama dengan 2 ohm, R1 sama dengan 2 ohm, dan
IA sama dengan 2 ampere, yaitu dengan memasukkan rumus I1 sama dengan R per R1 ditambah R3 dikali 1 ampere menghasilkan 2 per 2 tambah 2 dikali 2 sama dengan 1 ampere. Sedangkan I2 sama dengan R1 per R3 ditambah R1 dikali 1 ampere sama dengan I2 sama dengan 2 per 2 tambah 2 dikali 2 sama dengan 1 ampere. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.